Baik, alhamdulillah masih di indahnya Ramadan. Kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan UAS, betapa luar biasanya sekali hukuman dan juga azab yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita semuanya, bahwa bersekongkol dalam keburukan itu sangat ngeri sekali ya. Tapi itu kembali ke hati kita, ataukah memilih kebaikan atau ke keburukan. Nah itulah yang nanti akan disampaikan sesaat lagi oleh Kiai kita, Kiai Sumarno. Hati adalah muara kebaikan dan keburukan. Silakan Kiai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhifillah, Al-Ustaz Abdul Somad, adik-adik kita yang sama dimuliakan Allah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Alhamdulillah, ini cantik-cantik banget bersama kita. Saya dan UAS dikelilingi bidara-bidara surga. Ya, salam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Abdul Somad tentang permasalahan persekongkolan manusia, memang hidup manusia itu adalah bermasyarakat. Dan juga kita harus sadar bahwa hidup itu adalah pilihan. Allah sajikan segalanya dan Allah berikan kepada kita apa yang ada dan untuk kebutuhan manusia. Hanya saja itulah ada satu nilai pihak ketiga. Dan itu ada medianya di dalam diri kita. Mana medianya? Adalah nafsu. Manusia tanpa nafsu pun tidak akan produktif. Dan Islam itu dalam beribadah puasa bukan membunuh nafsu, tapi mengatur nafsu. Nafsu ketika dibantai, dibunuh, kita nggak produktif. Malaikat buktinya. Masya Allah. Malaikat bagaimana apa yang kurang Allah berikan kepada malaikat. Cuma satu, karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak punya keinginan. Tapi karena keinginan manusia ini yang ada, nafsu manusia ini yang ada, timbullah berbagai macam perilaku manusia. Walaupun sudah Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan ajaran agama, tapi nafsu manusia jauh lebih hebat dari segala-galanya. Karena itu Ramadan datang, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengendalikan dan bisa memanage nafsu kita yang baik. Amin. Dan perlu kita sadari, ada persekongkolan manusia di dalam kebaikan dan ada persekongkolan manusia di dalam kejahatan. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimah. Ada orang yang membantu ada terwujud adanya kemaksiatan, walaupun dengan satu untai kata, walaupun dengan dorongan satu kalimat, maka dosanya sama seperti orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kenapa bisa terdorong? Kenapa bisa terjebak? Karena ada chemistry, ada kesamaan. Kesamaan apa? Kadang-kadang kesamaan perasaan, kesamaan pikiran, kesamaan orientasi. Ini yang melahirkan. Andai kan mereka tidak ada chemistry, nggak ada kesamaan, nggak mungkin. Contoh, adik-adik anak iki yang ada mempelajari Al-Quran. Dengan anak-anak yang belajar sekolah agama, ada di pesantren. Kan ada kesamaannya. Ketika akhir ada koneksinya. Tapi kalau ada di EIG dengan anak-anak yang ada belajar di IPB, di teknologi, jelas nggak connect, lain jurusannya. Nah ketika itu juga kenapa bisa ada terkoneksi? Karena ada ini kesamaannya. Karena itu kesamaan ambillah kita pilih yang positif. Yang baik kita pilih. Allah anugerahkan satu instrumen, ada akal. Allah gunakan lagi, Allah turunkan ajaran agama. Agar manusia bisa memilih jalan yang terbaik. Maka ketika kita sholat bukan kita minta kaya. Ketika kita minta sholat bukan kita minta jabatan dan kedudukan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini jantungnya dalam ibadah. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Bukan minta jodoh, enggak. Ya Allah berikanlah jodoh kepada kami yang tampan dan besar. Enggak, berikanlah jalan yang lurus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ketika kita sudah menetapkan hati kita di jalan yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Semuanya ada tergantung di hati. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, apabila itu hati itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Apabila hati itu buruk,
maka akan menjadi buruk semua. Maka yang baik la yasluhul khair illa bil khair. Enggak akan terwujud yang baik kalau tanpa dengan yang baik. Ada koneksitas. Begitu pula kejahatan bisa terwujud karena ada di dalam hati kita yang jahat. Diajak, yuk kita ke sana yuk. Yuk kita ini yuk. Yuk kita bantuin teman kita karena kita ada nilai kebaikan yang baik, kita akan membantu yang baik. Maka karena itu Ramadan diajarkan kita dari sekarang ini bagaimana kita biasa menginvestasikan kepositifan kita. Setrum nih. Kita lagi ngeces. Supaya kita mampu bisa memilih yang baik. Enggak semuanya orang bisa memilih yang baik. Kalau yang jahat gak usah pakai diajarin. Insya Allah setan udah paham sendiri. Ya. Tapi kalau yang baik yang sudah diajarkan aja susah. Jangankan yang jauh, kita dengar suara azan ketika berkumandang. Tidak semua orang yang punya telinga langsung bergerak mau sholat. Walaupun dia muslim. Walaupun rumah dia samping masjid. Walaupun rumah dia samping musola. Belum tentu dia akan mampu bisa. Tapi sebaliknya kalau memang hati dia betul-betul ada koneksitas panggilan Allah. Apapun yang terjadi jangankan mereka ada di tempat yang berdekatan dengan masjid. Yang jauh dengan masjid dia akan pergi ke masjid. Luar biasa. Adalah semuanya tergantung bagaimana kekuatan hati. Kekuatan hati. Ramadan. Di sini dikatakan indahnya Ramadan program ini. Kenapa? Ada satu keindahan yang multidimensi. Dari seluruh aspek kehidupan manusia. Pembenahan jiwa, pengukuhan hati. Agar kita mampu bisa memilih jalan yang baik. Dengan harapan kita moga-moga menjadi orang baik. Baik menurut siapa? Bukan baik menurut manusia. Baik menurut Allah. Kalau baik menurut manusia, relatif. Dan sifatnya temporer. Tapi kalau baik menurut Allah, ketika Allah kita berbuat melakukan kebaikan, dengan harapan kita mendapatkan nilai yang baik dari Allah, Allah akan menentukan baik kepada kita. Dan kebaikan dari Allah tidak pernah akan sirna. Walaupun sejuta manusia melakukan kejahatan kepada kita, untuk menghancurkan kita, Allah akan jaga. Wallahu khair hafiz. Sebaik-baik yang menjaga adalah Allah. Kalau kita udah bersandar kepada Allah, ini tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu hebatnya. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan adanya Ramadan, apalagi dengan adanya acara seperti kita pada pagi hari ini, indahnya Ramadan, mampu kita mengukuhkan hati kita menjadi memilih yang baik dan agar kita menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Amin, amin. Terima kasih Yai Sumarno. Was, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Saya pengen tahu lagi, siapa yang mau nanya ini? Wih, ini bagian dari persekongkolan pertanyaan nih. Kita akan lanjutkan, kita sahur dulu. Ayo, silakan. Yai, kita sahur dulu Yai. Silakan Yai. Aneh sekali kalau ada orang yang mencela gurauan. Apa itu Ustaz Somad itu? Apa itu Kiai Sumarno Syafi'i itu bergurau? Selama kami tidak berdusta. Ya. Mungkin dari celah pintu itu masuknya dakwah itu ke dalam hati.